Innal hamdalillah walhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa usikum hayul ikhwah bitaqwallah faqad fazal muttaqun biqaulil karim al-mannan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, berdirinya khatib di sini mengajak kita semuanya untuk mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memperbaiki keislaman kita menjadi lebih baik lagi, serta keluar daripada puasa ini menjadi orang-orang yang lebih bertakwa lagi. Sesungguhnya takwa itulah nilai daripada nilai-nilai yang terbaik di antara kita semuanya di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya sebaik-baik kalian di sisi Allah, semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1444 Hijriah. Berarti kita sudah berpuasa selama 17 hari lamanya. Akan meninggalkan kita Ramadan kurang lebih 13 hari lagi. Sudah kita berikan apa yang terbaik di bulan suci Ramadan ini? Jemaah yang dirahmati Allah, bertepatan hari ini pun pula ada satu momentum yang luar biasa, nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Maka izinkan khatib menyampaikan khutbah yang sangat singkat ini berjudul Al-Quran sebagai mukjizat dan pegangan hidup kaum muslimin. Ada satu hadis yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan sebuah riwayat yang ditambahkan wa bil qur'ani imaman wa hakama wa bil mu'minina ikhwana wa bil ka'bati qiblata. Aku ridho, ikhlas Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku dan penuntunku, Al-Quran sebagai imamku dan menjadi rujukan hukum dalam kehidupanku. Saudara mukminin adalah saudaraku, serta Ka'bah menjadi kiblatku. Jemaah yang dirahmati Allah, di hari yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan di nomor 4, wabil Qur'ani imamah wa hakama. Seberapa kenal kita dengan Al-Quran, seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Yang disebutkan tadi wabil Qur'ani imama wa hakama. Jangan-jangan kita jauh daripada Al-Quran. Al-Quran hanya menjadi simbol di awal pernikahan, mahar, yaitu Al-Quran. Hanya sebagai simbol seorang muslim memiliki Al-Quran yang hanya diletakkan di laci-laci lemari-lemari kita semua sampai berdebu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan. Di sebuah riwayat disebutkan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hirau, yaitu malam 17 Ramadan. Selanjutnya, bagaimana kita merelevasi Al-Quran dalam kehidupan kita? Akankah hanya begitu-begitu saja? Atau Al-Quran hanya bentukan lembar-lembaran biasa? Jamaah yang dirahmati Allah, mukjizat dan kemuliaan Al-Quran tidak ada rubahnya sebagaimana 14 abad yang lalu. Yang pertama, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia adalah sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Pas sekali
puasa membentuk manusia bertakwa, yang jelas harus rujukan hidupnya adalah Al-Quran. Yang kedua, apa yang kita bisa ambil daripada Al-Quran? Al-Quran pun pula adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia secara umum. Di dalam sejarah disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam, mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah adalah sebagai wujud daripada bentuk petunjuk Al-Quran, hudal linnas. Begitu indahnya disebutkan dan dibacakan Al-Quran, sehingga Umar bin Khattab yang begitu bencinya dengan Islam, begitu bencinya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar Al-Quran, luluh hatinya lalu mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penjelas daripada Al-Quran yang kita pegang hari ini. Dan tidak ada satu keterangan pun dalam Al-Quran yang meleset dunia dan akhirat. Apa yang ada di dunia dan akan terjadi di akhirat tercantum lengkap di dalam Al-Quran. Tidak ada yang berubah. Yang keempat, Al-Quran adalah sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Maka ketika manusia tidak mampu membedakan antara hak dan yang batil, sudah dipastikan dia tidak dekat dengan Al-Quran. Yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram, yang boleh dibilang tidak boleh, yang tidak boleh menjadi boleh. Berarti tandanya dia tidak dekat dengan Al-Quran. Mampu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, pertanda hatinya kurang diisi dengan Al-Quran. Dan yang kelima, jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah syifa. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Yunus, wa syifaa'ul lima fis sudur, obat bagi suasana hati, di mana hati sedang galau, gundah gulana, risau, tidak ada tempat untuk mengadu, maka kembalilah kepada Al-Quran. Ketika Al-Quran kita baca, maka hatiku menjadi tenang. Maka disebutkan salah satu tombok hati, obat hati adalah membaca Al-Quran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa dan siapa saja yang berhubungan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, bulan turunnya Al-Quran adalah bulan paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Malam turunnya Al-Quran, malam yang paling mulia, disebut malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan, dihitung 83 tahun. Yang menyampaikan Al-Quran lewat wasilah malaikat disebut Sayyidul Malaikah. Siapa itu? Malaikat Jibril radhiyallahu an. Selanjutnya yang menerima mandat untuk Al-Quran yaitu Nabi yang mulia, yaitu Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Ketika hidup kita terhina atau menghinakan diri kita, berarti bertanda kita jauh daripada Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, sebelum poin terakhir, disebutkan oleh Rasulullah SAW fadilah-fadilah yang begitu banyak dengan Al-Quran. Kitanya saja yang belum melek, kitanya saja yang belum sadar, Al-Quran kita menjauhkan. Pertanyaannya sekarang, lebih banyak memegang handphone atau memegang Al-Quran, membuka handphone atau membuka Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man kana laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Barang siapa yang di dalam dirinya, yang di dalam rumahnya tidak ada bacaan Al-Quran, maka dirinya dan rumahnya seperti al-kharib, rumah kosong. Kalau di sebuah riwayat disebutkan yaitu kuburan, sepi, tidak berpenghuni. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita menggali dan mencintai Al-Quran lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Dan salah satu nama daripada Ramadan yaitu bulan Al-Quran. Mengapa disebut bulan Al-Quran? Karena Rasulullah SAW di sebuah riwayat diserangkan memperbanyak bacaan Quran di bulan Ramadan.
Terakhir, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Rasulullah memerintahkan kepada kita semua, bacalah kalian Al-Qur'an. Fa innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, ya'ti yaumal qiyamah, datang kepada hari kiamat berbentuk syafaatku, kata Rasulullah SAW, li ashabihi, bagi yang membacanya. Sampai ke level syafaat kita ketika kita dekat dengan Al-Quran. Jangankan membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mempelajarinya, kenal pun kita jauh daripada Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah walhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa usikum wa iyya nafsi bi taqwallah ayyuhal ikhwah. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan hal-hal yang tidak kalian ketahui. Al-ayah. Di khutbah kedua ini, khatib memantapkan diri khatib pribadi dan kita semuanya yang jauh dengan Al-Quran. Mari mendekatkan diri dengan Al-Quran. Al-Qurannya zaman Rasul dengan Al-Qurannya zaman sekarang tidak ada beda. Yang beda adalah kesemangat kita untuk dekat dengan Al-Quran. Bagaimana para sahabat-sahabat Rasul mengisi Ramadannya dengan membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita? Al-Qurannya di Arab dengan Al-Qurannya di Pamulang, Al-Qurannya di Ciputat, Al-Qurannya di Australia, semuanya sama. Tinggal bagaimana membedakan keimanan kita kepada Al-Quran. Kuatkah atau lemahkah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya ahli Al-Quran. Keturunan kita ahli Quran, saudara-saudara muslimin muslimat kita ahli Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi tempat kita, meridhoi rumah kita, meridhoi lingkungan kita. Allah turunkan berkah-berkahnya dari langit dan dari dalam bumi, yang jauh mendekat, yang sudah dekat menjadi milik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Faqala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna ahlul Qur'an wa dzurriyyatina. Allahumma ja'alna ya Allah ahlul Qur'an wa dzurriyyatana. Allahumma ja'alna ya Allah ahlul Qur'an wa dzurriyyatana. Allahumma aizal islam wal muslimin wa azal syirka wal musyrikin. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan an buldani muslimina ammatan wa Indonesia khosatan wa Palestin ya Allah ya Rahman Rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.